selamat malam. Sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya buat IDpreneurs for having me here untuk boleh sharing tentang transformasi gitu ya. Saat ini saya CEO dari Drive dan CTO dari ID Star Group. Jadi di grup ini ada 4 company yang mempunyai spesialisasi yang berbeda-beda gitu. Jadi di sana ada namanya One, terus ID Star sendiri, Drive, dan Git. Jadi kalau di dalam grup kita itu ada 5 pilar yang kita kedepankan atau kita fokuskan. Itu ada educate, ada service, transform, dan dua lagi adalah marketplace dan venture capitals. Kalau kita bicara transformasi, ya judulnya transformasi itu adalah tadi dramatic change gitu ya, di mana perubahan itu cepat gitu. Jadi perubahan sesuatu yang sangat cepat gitu. Jadi kalau kita lihat dari Jack Welch ya, change before you have to gitu. Jadi kita harus berubah dan siap berubah setiap saat. Kalau kita bicara digital transformation, sebetulnya ada beberapa lini yang kita perlu kerjakan, baik itu orangnya, bisnisnya sendiri, ataupun teknologi yang kita pakai. Kalau kita bicara people-nya, kita bicara people atau timnya kita sendiri, siap nggak sih dengan perubahan itu? Apakah siap dalam arti mentalnya, ataupun juga skill-nya. Jadi kita perlu lihat di situ, sehingga kita bisa mulai memetakan apa sih yang perlu kita upgrade di tim kita sehingga mereka siap ke dunia digital. As simple as mengetahui cara pakai Google Sheets atau Microsoft Office atau Instagram and all those kind of things. Gitu. Kalau bisnis tentu ya tadi ya kita shifting bisnis kita gimana masuk ke digital, mempersiapkan bisnis modelnya dan termasuk konsep-konsep konsep-konsep dari financial modelingnya dan kawan-kawannya. Ini kalau gimana sih mulainya? Kalau saya boleh cerita, kalau dari saya sendiri, memang saya mulainya dari digital transformations. Saya mulai dari membangun aplikasi-aplikasi, bangun aplikasi atau pakai sistem yang saya masukkan ke dalam perusahaan, baik itu perusahaan saya ataupun perusahaan dari klien saya, gitu, untuk capai goals-nya. Jadi yang perlu clear tuh goals-nya dulu, kita mau mencapai apa. Kemudian nanti selanjutnya setelah punya aplikasinya, punya marketingnya seperti digital marketingnya seperti apa, digitalnya udah kelihatan semua ya sistemnya dari end to end-nya, maka kita udah mulai bisa melihat yang namanya automations. Gitu. Automations-nya seperti apa sih pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita automate, atau pekerjaan-pekerjaan administrasi, pekerjaan-pekerjaan yang berulang. Misalkan contoh nih, kalau banyak menerima transaksi gitu ya, kan mesti ngecekin terus tuh, ada mutasi nggak? Kalau B2C kan ada punya e-commerce, transaksinya dikasih tahu ya, ada transaksi masuk, kita tinggal cek. Tapi kalau yang B2B kan nggak ya. Nah, itu salah satu pekerjaan yang bisa di-automate jadi robotnya yang ngelakuin. Robotnya ngecek ada mutasi nggak, kalau ada mutasi di-download, dimasukin ke Excel misalnya, sesimpel itu. Itu automations. Kemudian yang terakhir itu digital workforce, yaitu kita nggak hanya robot saja, tapi kita punya AI-nya yang bekerja, menganalisa, dan memberikan rekomendasi buat kita, gitu, sehingga kita bisa lebih tajam lagi dalam berbisnis. Contoh nih, kalau saya beberapa kali jalanin iklan di Facebook, gitu ya, dapetin leads nggak? Dapet. Ada nggak yang jelek? Pasti ada. Ada yang nulis asal-asalan, gitu ya, share-nya asal-asalan. Ada juga yang sengaja pakai kata-kata kotor juga ada gitu. Tapi itu jumlahnya tidak banyak. Lalu kita tahunya dari mana sih leads itu berkualitas? Nah, ketika kita mau tahu leads berkualitas apakah berkualitas atau tidak, maka kita perlu menentukan dulu yang kita maksud dengan kualitasnya apa. Gitu. Leads yang berkualitas itu kalau di pandangannya marketing adalah datanya valid, gitu ya, berarti misalkan diminta isi nama, email, nomor telepon gitu ya, atau nama perusahaan. Nah, itu semua diisi dan kita bisa lihat bahwa diisi dengan benar. Itu kriteria 1. Kriteria 2-nya tentu bisa dikontak. Gitu kan? Bisa dikontak, baik itu dia membalas atau tidak, itu
itu nomor 3-nya gitu. Nomor duanya bisa ditelepon atau kita lihat ke WhatsApp-nya, ada WhatsApp-nya berarti orangnya ada gitu, orangnya asli. Baru ketiga, kita lihat dia ketika kita engage dia respons nggak gitu kan. Gitu. Nanti dari respons itu baru kita tahu bahwa ini memenuhi kualifikasi sebagai leads yang patut di follow up, yaitu yang nomor 2 tadi ditanya. Bagaimana terkadang leads-nya susah diarahkan untuk closing tadi gitu kan. Gitu. Jadi itu yang selanjutnya. Jadi itu urusannya sales sebetulnya. Jadi marketing itu kan ngumpulin leads-nya yang bagus-bagus lalu di follow up. Nah, jadi kita balik ke leads berkualitas lagi. Kalau ternyata merasa selama ini leads-nya kurang berkualitas tapi leads-nya banyak, maka kita perlu lihat mungkin data-data yang kita minta terlalu umum. Gitu. Kita bisa closing lebih kecil lagi dengan memasukkan tambahan data yang kita minta. Misalkan kita bisnisnya B2B, tapi kita nanyanya cuma nama, email, sama nomor telepon. Sehingga kita tidak tahu itu punya bisnis atau cuma orang iseng atau apa. Ya kita tambahkan kualifikasi industrinya misalkan, atau kualifikasi perusahaannya gitu. Itu bisa banget dilakukan. Gitu. Itu beberapa triksnya sih gitu. Tapi memang again is trial and error menurut saya. Dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan gitu. Nah, kalau menggunakan kata kunci, nah ini sebetulnya kalau kata kunci, saya boleh share screen lagi nggak ya? Boleh. Boleh ya. Ini saya kasih satu satu tools yang saya pakai. Ini bisa dipakai sama teman-teman sebetulnya. Ini saya kalau kelamaan kasih tahu ya. Oke, sip. Kelamaan. Mana tadi screen-nya? Oke, here we go. Oke. Nah, ini toolsnya gratis. Jadi kalau mau nyari keywords ya, ini saya carinya keywords di Google. Nah, ini salah satu yang pakai. Ini gratis gitu ya. Itu yang penting sih, gratis. Nah, yes. Jadi ini gratis, silakan dipakai. Dan ini yang bikin orangnya jago banget memang. Salah satu pentolan di US lah. Nah, ini cara pakainya, tinggal ke sini, tadi cari aja Uber Suggest ya, ini, googling, terus masukin nih keywords-nya, misalkan apa ya menariknya, jangan copy lagi deh, apa coba ada yang mungkin punya Loretta, SMS provider ya, Loretta ya, misalkan contoh nih SMS provider, gitu ya. Kita mau lihat siapa sih yang ranking untuk SMS provider. Nah, di sini bisa kelihatan nih ada keyword overview, nanti ada keyword ideas-nya, ada traffic overview dan kawan-kawan. Ini bagus banget, baik untuk website kita ataupun dalam mencari keywords-nya gitu. Nah, ini saya kasih tahu sedikit. Nah, ini sekarang dia mesti upgrade-nya karena tools-nya itu sangat hits banget. Jadi sekarang dia udah batasin. Nah, ini kita bisa lihat nih. Search volume-nya artinya apa sih? Dalam sebulan ini yang nyari 50 orang. Oke. Ya, difficulty-nya 37, ini ya low lah ya. Ini 0 sampai 100. Paid difficulty 0 sampai 161, berarti ini cukup banyak yang pasang iklan ya di Google maksudnya. Kemudian ini harga, sebentar, ini banyak pop-up-nya. Oke, ini harga per kliknya 30, ini kayaknya salah nih, 34.900. Ini I'm not sure. Ya, nanti kita lewatin aja. Cuma basically ini dia mau kasih lihat traffic-nya. Nah, di sini kita dapetin keyword ideas-nya. Terus kita bisa tahu juga siapa aja yang pasang di sini. Mungkin nih SMS provider kayaknya masih kurang menarik. Kita perlu cari lagi misalkan. Gitu. Nah, ini kita bisa cari di sini. Jadi ini main aja di sini, bermain. Nah, ini kita bisa tahu nih SMS provider yang ranking siapa. Gitu. Mungkin ada saingan-saingannya Loretta di sini. Gitu. Jadi dari sini kita mulai. Coba kita cari yang barang-barang retail ya, yang
kosmetik Korea. Itu kan lagi hit startup ya. Banyak ya. Ini contoh kita bisa cari gitu di sini. Nah, ini kosmetik Korea ya. Nggak terlalu banyak volumenya 880, berarti ada lagi yang lebih bagus dari ini. Ya, cuman ini kita dapat di sini nih, kita tahu siapa yang jumlah pencarinya berapa, harganya berapa. Betul nih tadi harganya 2.403.79. Tadi berarti 34.000 yang tadi. Jadi ini harganya kalau mau pasang iklan di Google tuh kira-kira berapa? Kurang lebih 2.400 per klik. Gitu. Nah, ini yang ada atau udah ranking untuk keywords kosmetik Korea di Google Search. Ada ILOT, ada Bukalapak, dan kawan-kawannya. Gitu. Pertanyaan dari Mahaputra. Nah, saat pandemi ini banyak hal dilakukan dengan virtual, seperti konser virtual, seminar virtual, meeting virtual. Nah, menurut Pak Ferdinand, apabila sebuah perusahaan ingin mengembangkan platform virtual yang banyak digunakan saat ini, apakah tetap akan prospektif apabila pandemi sudah berakhir? Terima kasih, sukses, sehat selalu. Oke, ini platform-platform virtual ya. Mungkin saya ngejawabnya, again, I don't know the futures gitu ya, seperti apa. Cuman saya ngelihatnya gini, dari bulan, kita tuh kalau nggak salah disuruh di rumah tuh dari bulan Maret gitu ya. Dari bulan Maret sampai bulan Desember, seluruh manusia di Indonesia, terutama para pebisnis gitu ya, untuk berpikir ulang semuanya, dan akhirnya shifting ke arah-arah baru gitu. Dan shiftingnya itu kan otomatis ini ya memaksa kita untuk beradaptasi. Nah, manusia itu kan kalau udah beradaptasi sekian lama akhirnya terbiasa gitu. Saya ngelihatnya karena terbiasanya, karena udah terbiasa, next time walaupun si pandemi ini misalkan dalam tanda kutip semua udah divaksin dan everything sukses gitu ya, semua bisa keluar lagi, tapi saya yakin banyak banget yang akan pilih tetap untuk kerja bisa di mana aja. Gitu. Atau yang selama ini dia melakukan mungkin kayak meeting virtual ya. Saya yakin kalau meeting virtual will be there. Itu nggak bakal hilang sih menurut saya. Karena orang terbiasa banget gitu. Untuk meeting tinggal habis mandi dan sedikit duduk langsung meeting gitu kan. Jadi itu sih menurut saya nggak bakal hilang. Kalau konser ya possible mungkin, tapi tergantung gayanya kali ya. Tergantung approach-nya gitu kan. Gitu. Tapi bisa nggak? Bisa banget karena sekarang terakhir itu ada konser virtual dan quite good gitu ya. Cuma challenge pertanyaannya adalah income-nya cukup nggak gitu. Gitu. Kalau yang saya tahu terakhir itu ya seminar sih menurut saya pasti ada lah. Yang terakhir itu platform 360 kan yang sekarang lagi gitu, yang lagi in banget gitu. Nah itu could be yes, could be no. Mungkin nanti akan menjadi bentuk hybrid gitu ya, kalau saya sih mikirnya. Jadi ada 360-nya tetap ada, offline tetap ada. Karena 360 itu, bayangin yang tadinya pengunjung kita ke pameran cuman berapa gitu ya, paling ribuan, mungkin sampai puluhan ribu, tapi sekarang bisa banyak banget gitu, karena anyone can go to the platformnya gitu kan. Gitu.